Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Belakang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Sini. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ahbabana fillah, apa kabar semuanya? Kaifa halkum? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat afiat, taufik hidayah daripada Maula Jalla Jalaluh. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang terlambat 10 menit ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan an-nafaqat, biaya perongkosan nafkah yang kita berikan kepada 3 kumpulan. Yang pertama, nafkah kita kepada anak, kepada istri, anak dan cucu. Yang kedua, nafkah kita kepada usul, kepada mak dan ayah, dan juga kepada kakek atau juga kepada tuan, dan juga dengan tu, dan juga ke atas furu' dengan usul. Nafkah ke bawah disebut dengan furu', nafkah ke atas disebut dengan usul. Kemudian yang selanjutnya adalah nafkah kita kepada istri. Jadi pada beberapa waktu yang lalu telah kita bicarakan kewajiban yang diwajibkan kepada suami yang disebut dengan nafkah, yang disebut dengan kiswah, yang disebut dengan sukna. Itu 3 perkara itu tergolong dalam kumpulan nafaqat. Jadi kalau kita sebut nafaqah berarti ada 3 yang tercakup. Pembiayaan yang pertama untuk makan dan minum, kemudian yang kedua itu adalah tempat kediaman, ketiga itu adalah kiswah atau juga dengan pakaian. Jadi mungkin kita tidak perlu mengulang secara detail pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu dari Mahat Repe, di mana dengan nafakat yang diwajibkan kepada kita tadi kita sebut ada 3, kepada usul dan furu', 1 kepada az-zaujat atau kepada istri, ketiganya kepada al-mamluk. Al-mamluk itu ya imam hamba sahaya, laki perempuan yang kita miliki, atau juga dengan seumpama hewan, kucing, ayam, itik, burung, kadang-kadang ikan yang ada dalam akuarium, itu kita wajib bagikan makanan yang sehingga dengan kita tidak hanya sekedar mendapatkan keindahan dan kecantikan daripada ikan yang ada dalam akuarium, tapi pada masa yang sama kita juga kena pikirkan nafkahnya, makanannya. Ya, dia juga perlukan makanan, perlukan rawatan. Memang dia tidak minum air, tapi yang secara pasti dia berenang di dalam air daripada masa ke semasa, oksigennya dan juga dengan jernih dan beningnya juga harus kita perhatikan. Pada pertemuan kita telah lalu ambil ulang sedikit tentang kewajiban nafkah kepada istri. Itu terbagi kepada 3 keadaan. Kepada orang yang musir, maksudnya orang yang berkemudahan, yang berpenghasilan banyak, lebih daripada cukup, itu ada hitungannya 2 mud. Kemudian kalau seandainya mu'sir 1 mud, kalau seandainya mutawassit itu dalam 1 mud setengah. Selain daripada itu, tidak hanya sekedar dengan kita diwajibkan untuk menyediakan atau memberikan jenis makanan yang dimakan sebagai makanan pokok, bukan makanan secara terpaksa, bukan dalam bentuk buah-buahan, makanan pokok yang kita Melayu, kita di Nusantara kita memakan nasi. Jadi yang diwajibkan kepada kita itu adalah beras, 2 kilo beras. Mungkin barangkali perbedaan antara beras dengan gandum. Kalau dengan gandum 2 mud,
Kalau dengan beras 2 mud, rasanya 1 kilo beras atau 1 mud itu dapat dimakan untuk 6 ke 7 orang. Tapi gandum tidak seperti itu. Nah, jadi bergantung kepada kecukupan. Jadi kalau ternyata 1 kilo atau 1 mud gandum itu untuk orang yang di bawah taraf rendah, penghasilan rendah, miskin. Sementara yang berkemampuan, musir itu 2 mud. Yang sedang-sedang 1,5 mud. Kalau ternyata dengan beras 1 hari cukup dalam 1 kilo, ya 1 kilo. Orang miskin setengah kilo itu boleh dimakan untuk 3 orang. Nah, jadi mungkin kepada orang yang sedang-sedang itu dalam 750 gram. Juga diantara daripada kewajiban yang diwajibkan kepada suami itu dengan suami tidak hanya sekedar menyerahkan gandum yang belum digiling, jadi upah untuk menggilingnya, lauk pauknya, daging, ikan, ayam, itu bergantung kepada kebiasaan. Dan juga selain daripada itu, segala keperluan yang diperlukan untuk urusan rumah tangga. Dia punya hak untuk mendapatkan keperluan seperti minyak, seperti sabun, untuk basuh pakaian segala macam, itu kewajiban daripada kita. Tapi yang sifatnya untuk kecantikan, untuk dia lebih lawan, untuk dia lebih cantik, itu tidak wajib. Itu bukan satu kewajiban yang diwajibkan secara hukum. Tapi kita tidaklah bagi sangat. Takkan dengan kita sampai dengan sabun pun juga dengan kita tanya sabun jenis apa itu? Oh itu jangan, sabun itu mahal, tidak begitu. Misal seperti obat-obatan dan juga masa untuk dia berobat, itu diantara daripada yang tidak wajib secara hukum. Kemudian lanjut pembicaraan kita, dan juga diwajibkan ke atasnya adalah kiswah. Kiswah adalah pakaian. Pakaian ikut adat. Pakaian ya selengkapnya lah, daripada baju yang dipakai itu di luar, lapisan di dalam, pakaian dalaman, pakaian luaran, keperluan yang diperlukan untuk salah seorang istri, siabil badan, wal farsi, wal ghita, hamparan, bantal, tilam, atau juga dengan kasut dan yang sejenisnya. Wa yajibu taslibu nafaqat ilaih min awalin nahar. Kalau secara hukum, nafkah biaya perungkusan itu diserahkan per hari. Kalau seandainya ada kesepakatan per minggu, ada kesepakatan per bulan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi katakan saja dalam hitungan kita per harinya diperlukan Rp30. Oke, lima kita serahkan Rp30 tiap hari. 5 kita serahkan Rp900 atau Rp100 untuk per bulan. Berarti untuk yang Rp1.000 tadi itu lengkap komplit untuk keperluan nafkah, makan dan minum. Selanjutnya yang berkenaan dengan kiswah, kita sampai kepada pembicaraan kita, fa in a'taha kiswata muddatin qabilat qablaha fabaliyat qablaha. In a'taha kiswata muddatin. Jadi kemarin di antara daripada kewajiban yang diwajibkan kepada suami wajib memberikan pakaian semasa. Kenapa ada istilah kiswata muddatin, kiswah semasa? Sebab karena kita melihat lokasi kawasan tempat yang mempunyai 4 musim. Musim Rabi', hujan dengan musim burudah, syita, as-saif, musim panas, syita itu adalah musim dingin, ar-rabi musim semi, musim bunga, kemudian dengan musim runtuh. Musim runtuh kita sebut dengan musim luruh. Nah, jadi mana mungkin atau akan mengganggu keselesaan dan kenyamanan istri kalau pada waktu dengan kita memberikan pasang 2, 3, 4 pasang pakaian yang dipakai di musim panas untuk dipakai di musim sejuk, mana sesuai. Begitu juga pakaian yang di musim sejuk kita berikan kepada istri pada musim panas, itu juga tidak sesuai. Sejuk yang kita bukan pakaian yang tebal dengan lapisannya, sementara panas itu dengan musiman dengan pakaian yang kita bukan adalah daripada jenis-jenis kain yang nipis. Permasalahan sekarang, kalau pada waktu kita berikan pakaian di musim panas,
kita perkirakan musim panas kalau seperti di Arab bermula daripada bulan 4. Bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu sudah menjelang musim sejuk. Jadi kira-kira musim panas ada lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan. Oke. Jadi dalam 6 bulan itu cukup dalam 3 pasang pakaian. Maksud satu pasang itu selengkapnya. Lapisan dalam, celana dalam, kemudian juga dengan jubahnya, baltunya, mungkin selendangnya, tudungnya, itu satu pasang. Laki-laki kopiah, selendang, jubah, baju gamis, kemudian seluar, singlet, itu kesemuanya sepasang pakaian. Khair, kita bagian 3 pasang pakaian. Ternyata entah macam mana, pada waktu kita berikan 3 pasang pakaian untuk di musim panas tadi itu, qala fabaliat qablah, ternyata 3 pasang pakaian musim sejuk berapa? Berapa lama? Tadi kita dalam hitungan kita 5 bulan musim panas, bulan 12 itu masa yang paling sejuk, bulan 3, 4 itu musim semi, musim bunga, itu sedang-sedang. Jadi 3 pasang pakaian di musim sejuk, pada saat ketika kita berikan, katakan saja sepasangnya hampir tidak kurang daripada dalam 150 ringgit atau katakanlah 400 ringgit lengkap. Jadi total kesemuanya 1.200 ringgit. Kita serahkan pakaian itu untuk selama 5 bulan. Baliat qablaha, ternyata kain tadi itu baliat, loso, ada yang sobek, tak macam mana memakainya, tak tahulah, pakai mungkin lompat sana lompat sini, sidai sana sidai sini secara sembarangan, yang akhirnya rendam. Kalau sampai berminggu-minggu merendam, itu jadikan kasam, jadikan asin lah. Kan ada dengan sebagian, jadi adalah sedikit pengalaman dengan kawan-kawan pada masa di asrama, masa di Mesir. Ada kawan saya, dia selama 1 bulan itu tak pernah basuh pakaian. Pakai hari itu dah langsung masuk ke dalam bakul, raga. Pakai masuk. Dia pakai pakaian selama 1 bulan. Ujung bulan dia tak kuliah dah. Sepanjang hari hanya urusan nyuci saja. Rekrok kan pada masa itu masih manual. Ada mesin basuh, macam-macam jenis mesin basuh. Jadi ala kulli hal, kalau nak diupahkan, duit lagi. Jadi terpaksa kita basuh sendiri, kita sewa pelet, mungkin sama homestay lah kalau di sini. Dengan homestay, 3 bilik kita ambil untuk 6 orang, 1 bilik 2 orang. Yang berkemampuan lebih, 1 bilik 1 orang. Peti air sudah ada, mesin baju sudah ada, TV sudah ada, keperluan yang kita perlukan pun juga sudah ada. Di samping itu semuanya dicatat dan juga ada garansi dan juga ada jaminannya. Alhasil, dia nyuciannya sekali sebulan. Nah, yang masalah bukan yang seperti itu, yang masalah itu kadang-kadang pakaian 3, 4, 5, 6 hari terkumpul dalam 5, 6 helai, dia rendam, masuk air, masukkan sabun, direndam. Kalau sehari boleh tahan, masih oke lagi. Tapi kalau sampai 2 hari direndam, bau busuk, 3 hari tambah busuk, 4 hari berulat, jadikan kasam saja lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya akhirnya kain, pakaian yang sepatutnya boleh bertahan 5 bulan di musim sejuk, ternyata hanya dalam 3,5 bulan saja sudah lusuh. Qala fa in a'taha kiswata muddatin fabalian qablaha, suami tidak berkewajiban untuk menggantikannya. Ingat tuh, kawat. Jangan entah bang, tu baju dah lusuh, dah buruk lah bang, ganti lah tu, kena belikan baju baru lah, ganti baru macam mana? Tu dah cukup kemarin tu, cukupnya 4 pasang, cukupnya 3 pasang, ikut kebiasaan, ikut adat. Bergantung kepada keadaan dia daripada keluarga mana. Jadi daripada orang yang sederhana, maka dengan pakaian yang diberikan pun juga itu dengan jenama, jenis kain, fashion bentuk yang juga yang sederhana.
Jadi masalah yang pertama, kalau ternyata pakan yang kita berikan tadi itu sebelum sampai ke penghujung musim ternyata udah lusuh, suami tidak wajib menggantikannya. Itu secara hukum. Kalau saya minta belikan, belikan. Jelas tak ada masalah. Kalau nak belikan, belikan saja. Takkan nanti kalau pada waktu dengan kita pergi mungkin berbelanja ke apakah dia pakai baju yang lusuh tadi, kan kita juga yang malunya. Apalagi kalau dia sengaja, dia pakai baju yang paling lusuh sekali. Jika sampai pada waktu berjalan dengan kita, ada orang bagi dia duit. Dapat sedekah RM50. Lumayan juga pakai baju lusuh. Ya, tapi kan itu penipuan, tak betul. Jadi, kalau lusuh sebelum sampai ke penghujung musim, suami tidak wajib menggantikannya. Wa in baqiyat ba'dal muddati lazimahu tajdidu. Ini sebaliknya. Masya Allah, tabarakallah. Dipakai, makainya bagus, dirawat, Masya Allah pun juga bagus, sidayannya pun juga bagus, dan juga pada waktu membasuhnya dendam mungkin dalam 2, 3, 4 jam terus di mesin cekruk mungkin dalam 10 menit sampai habis masa dia menggilas, dibilas, sidai, dah kering, langsung kita setrika, masuk dalam lemari, disusun rapi, kemas, atau juga dilipat. Masya Allah, tabarakallah, sehingga dengan pakan itu jadi awet. Karena pakan yang jadi awet tadi itu yang menyebabkan lemari penuh dengan baju. Penuh dengan baju. Ada model, beli lagi, apalagi kalau seperti sekarang, online lagi. Online itu betul-betul menghabiskan duit. Jadi eloknya jangan terbabit dengan dunia online. Dunia online untuk berbelanja habis duit. Beli lagi. Dikira dapat hadiah. Tahu-taunya hadiah katanya hadiah berbayar. Diantar, suruh kita tanda tangan. Alhamdulillah, syukur, sujud syukur dah. Rupa-rupanya kok orang ini tak balik-balik. Balik macam mana? Belum bayar lagi. Kena bayar dulu lah baru dia balik. Tidur. Jadi macam mana? Kalau pada waktu dia pakai secara kemas, rapi, cantik dan bagus, dan juga dirawat secara baik. Sehingga habis musim 5 bulan, bajunya masih utuh lagi. Bahkan masih ada yang baru lagi yang tak kepakai. Kalau diberikan lebih daripada 3-4 pasang. Katakan saja, berpindah daripada musim ke musim, daripada musim semi pada musim beruntuk, itu suasananya lebih kurang. Jadi jenis pakaian yang kita pakai itu kurang lebih. Jadi macam mana? Apakah kira-kira disebabkan karena pakaian yang kita belikan untuk 6 bulan pertama yang karena masih belum lusuh, maka begitu masuk pada 6 bulan yang berikutnya kita tak payah belikan pakaian baru? Tidak. Qala lam yalzamu ibdaluha wa in baqiyat ba'dal muddati. Tapi kalau seandainya pakaian tadi itu masih tetap utuh, masih tetap cantik, dan masih tetap tidak ketinggalan model sampai kepada musim yang berikutnya 6 bulan ganti dengan pakaian musim panas. Habis 6 bulan masuk pada pakaian musim sejuk. Pada masa musim sejuk kita kena belikan 4 pasang pakaian musim sejuk lagi. Jadi abang nampak pakaian yang hak tahun lepas tu masih okey lagi. Gimana kira-kira? Kalau secara tasamuh dengan toleransi yang tinggi, ya tak apa bang. Kalau tahun lepas beli 4 pasang, tahun ini beli 2 lah cukup, sebab yang 4 perempuan masih cantik lagi. Bagus. Tapi kalau ternyata istri minta supaya dibelikan semuanya serba baru, dalam 4 pasang kita kena belikan semuanya serba baru 4 pasang. Yang walaupun 4 pasang tahun lepas itu masih okey, masih cantik lagi, tetap wajib dengan kita membelikannya. Lazimut tajdidu, wajib kita memperbaharuinya. Kawan-kawan, ikhwan akhwat, seperti yang Abi katakan tempoh hari, hidup rumah tangga itu lebih banyak tafahumnya. Kalau kita ikut aturan macam ini memang jadi susah. Jadi per hari, per musim, per waktu. Assalamualaikum bang, salam. Mau beli minyak harum? Ya.
minta maaf. Minyak wangi, jenis barang kemasan, perhiasan, itu aku tak wajib belikan. Kemarin kan, kalau dia mandi karena uzur, mandi karena nifas, itu suami tak wajib membelikan airnya. Boleh tak? Tapi kalau mandi wajib disebabkan karena jima, sebab musababnya karena hubungan, itu suami kena wajib belikan air, sabun. Tapi dengan seumpama pewangi, pewangi, sabun, pembersih, tambah pewanginya lagi, lebih wangi. Jadi, apakah juga wajib? Itu tidak wajib. Yang ada kena mengenanya dengan suami kena sediakan. Yang tidak ada kena mengenanya, dia adalah masalah kecantikan. Istri misalnya pengen punya handphone bagus, kita tak wajib belikan dia handphone. Pengen punya jam tangan, kita tidak wajib belikan jam tangan. Itu kalau secara hukum. Kalau dengan dunia mahabbah, dunia toleransi, memang sepatutnya lah dengan kita. Sebab kalau dia juga nak berkira dengan kita, berantakan rumah kita. Sama abang, kok takkan bersifat macam ini? Sapolah. Kan tu tak wajib bang. Kewajiban cuma hanya untuk melayan abang je. Tapi kalau untuk sidai baju, basuh baju, masak dapur, atau bersihkan rumah, itu bukan kewajibanku. Itu abang kena cari pembantu lah. Kalau nak berkira macam tu, jadi masalah betul. Jadi, bagaimana kita tidak berkira dengan istri, dia juga akan seperti itu. Sebagaimana kita tidak berkira, sampai pada tahap menyusukan anak itu juga bukan merupakan suatu kewajiban kepada istri. Kalau istri minta, tiap kali nyusukan RM5, kita kena bayar RM5 lah, Sin. Sinta nanti doga. Dengan setengah jam lagi. Jadi kita kena bayar lah. Gantikan lampin anak, nyusukan anak. Kita dah pandai nyusukan. Nah, jadi kalau dia minta upah untuk urusan basuh, sidai baju, urusan dapur, urusan sumur, itu kita kena bayar semuanya. Nah, jauh pilih. Nak berkirakah tentang wangi-wangian tadi itu, tentang jam tangan, tentang handphone, tentang alat makeup? Kalau nak berkira di situ, dia juga akan berkira dengan kita tentang mengemaskan rumah, atau juga untuk urusan basuh pakaian, sidai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha anta tasarrafu fi kiswatiha bil ba'i wa ghairi. Ini satu masalah penting kita tahu. Jadi masyaallah tabarakallah, katakan saja kita ni jenis orang yang agak cukup lumayan lebih musir, berkemudahan. Alhamdulillah bulanan kita dalam 5.000-an. Ada yang bulanannya setakat dalam 1.500, ada yang bulanannya sedang 3.500, bulanan kita 5.500. Jadi dengan kita melayani istri kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemampuan yang kita miliki, kita belikan. Katakan saja pakaian untuk musim sejuk kita kena belanja hampir tidak kurang dari dalam RM1.500. Ternyata sama dia pakaian yang kita belikan tadi itu ada dalam 5 pasang. Pasangnya 300. Jenis yang berbeda-beda, jenama yang berbeda-beda, fashion yang berbeda-beda. Ada dalam 1.600 ke semuanya. Ternyata pakaian yang hak 5 pasang tadi itu dia jual. Dia beli yang hak bawah dikit. Yang sepasangnya setakat dalam 150-an, 200. Jadi gimana kalau si istri ganti pakaian? Pakaian yang kita belikan tadi itu dia jual ke 5 pasangnya dapat untung lagi. Jadi kita beli diskon, dia jual tak ada potongan. Dia jual 2.000. Terus dia beli pakaian untuk keperluan selama 4 bulan atau selama 5 bulan di musim panas senilai 1.300. Boleh? Tak ada masalah. Kenapa? Sebab itu sudah menjadi hak miliknya. Laha artinya bagi istri, anta tasarrafa fi kiswatiha, dia tasarruf, dia memperlakukan dengan pakaian yang dia miliki, yang kita berikan kepadanya, baik dengan dijual, wa ghairihi. Wa ghairi di sini dia bagikan kepada adik dia. Dia bagikan kepada mak dia. Dia hadiahkan kepada pembantu. Dia berikan kepada tetangga. Dia hibahkan kepada fakir miskin. Kita tidak boleh komplain. Kenapa? Sebab begitu kita serahkan itu adalah sudah merupakan kepunyaannya. Tapi tak bijak jugalah. Kan kita pengen juga lihat istri kita lawa, cantik, berpakaian kemas rapi.
takkan dengan dia baju yang kita belikan lawa-lawa dia jual, terus dia beli secara online yang kainnya nipis, lusuh, atau beli pakaian yang sudah second hand dah, yang dibeli sekarungnya itu berapa? Bukan per lembar, sekarung baju second hand daripada Eropa 200 ringgit aja. Sebenarnya hari ganti baju, tapi baju pakaian orang dipakai yang sama punya kudis, yang sama punya kurap. Ya Allah, kudis, kurap, kurap, kudis itu ada penafsiran dulu telah kita artikan satu persatu. Kudis, kudis artinya kurang disiplin. Kurap artinya kurang rapi. Kotel kurang teliti. Ini diantara daripada penyakit kita orang Melayu. Kurang disiplin, kurang rapi, kurang kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapi, kunat, atau kutil kah? Kutil apa kutil sih? Kutil apa? Kurang teliti, kurang teliti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jual yang bagus-bagusnya, dia pakai pakaian yang serba lusuh tadi itu. Itu juga tidak bijak. Yang walaupun dia mempunyai hak sepenuhnya untuk tasarruf dengan pakaian yang kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua. Nafkah sudah, makan minum sudah, pakaian sudah. Yang ketiga, wa yajibu laha sukna misliha, dan kita wajib memberikan tempat kediaman orang yang seumpama dia. Allah wajib dengan kita memberikan sukna, tempat kediaman orang yang seumpama dia. Jadi macam mana insan yang seumpama dia? Wa in kanat tuqdamu fi baiti abiha lazimahu ikhdamuha wa talzamuhu nafaqatul khadim idza kana milkaha wa yajibu la sukna mithliha. Jadi kalau kita bagi kepada 3 kumpulan atau kita klasifikasikan mereka sebagaimana kita mengklasifikasikan suami, ada suami yang berkemampuan, ada suami yang lemah, miskin, ada suami yang sedang. Jadi keperluan nafkah, kiswah, sukna juga ikut kemampuannya. Pengklasifikasian kepada istri juga seperti itu. Dia daripada jenis yang seperti apa? Jenis yang tak pandai buat kerja, yang serba dilayan. Di rumahnya tukang masak ada 3. 3 hari itu 3 jenis masakan. Asia, Eropa, Amerika. Kemudian untuk urusan dapur, taman, rumah, pakai, semuanya. Jadi pembantu rumah tidak kurang daripada dalam 7 orang. Itu gimana kira-kira? Nah, jadi kalau dia jadi pada jenis yang semacam itu, kita kena, sebelum kita melamar dan juga sebelum kita menikah dengan dia pun, kita kena tahu. Misalnya kalau kita kawin dengan anak raja, kawin dengan anak seorang menteri, kawin dengan anak seorang gubernur, kawin dengan seorang anak koprat yang memang serba dimanjakan dalam hidup, tak pernah buat itu dan ini, kita kena layak dia semacam kehidupannya. Qala yajibul hasukna mithla wa in kana tuhdam, kalau istri kita tu daripada keluarga yang dilayan di rumah orang tuanya, dia di rumah orang tuanya ada tidak kurang daripada 3 orang pembantu. Maka kita wajib mencarikan pembantu, lazimahu ikhdamuha, lazim kita mencarikan khadam untuk dia. Qala lazimahu ikhdamuha wa talzamu nafaqatul khadim idza kana milkaha, dan diwajibkan dengan kita memberikan nafkah kepada khadim apabila khadim tadi itu adalah merupakan kepemilikannya, kepunyaannya. Jadi kalau seandainya khadam kita yang punya, itu jelas tanggung jawab kita. Tapi bagaimana kalau khadam tadi itu dia yang punya? Maka dengan kita wajib memberikan perbelanjaan, tempat tinggal, makan minum kepada khadam, dan juga dengan kiswah yang dimiliki oleh sang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting. Jadi mungkin yang pernah dengar, tak pernah dengar, tak payah dengar juga tak apa. Ada sebutan nikah gantung.
Tak tahulah sini apa sebut nikah gantung. Nikah gantung itu artinya setakat nikah aja. Tapi tak berkumpul. Lakum dinukum waliyadin. Satu di timur, satu di selatan. Tak boleh kumpul. Mak ayah tak bagi kumpul. Selesaikan tadi dulu. Apa? Tak bagi. Jadi hak suami duduk di asrama laki-laki, hak perempuan duduk di asrama perempuan. Tapi mereka dua laki bini. Benda yang ringan-ringan oke-oke aja. Lebih daripada itu tak boleh. Aku tak nak dapat cucu awal. Aku tak bagi. Jangan berkumpul. Cuma nikah saja dulu. Nikah itu untuk apa? Ya mungkin ya senanglah. Nakol, SMS-an, apa segala macam. Jadi dengan bahasa-bahasa yang terlanjur, bahasa yang dibahasakan antara pasangan dua laki istri, tak ada masalah. Sebab dia sudah jadi dua laki bini. Tak nanti juga. Nanti besok kita nak pergi. Besok kita kalau lain cantik, kita buat live atas air. Nak pergi ke kawasan atas lagi, kawasan sini atas bukit ada air terjun. Tapi bukan air yang terjun, orangnya yang terjun. Ada air terjun kan, Sin? Ada, tapi yang tu kalau nak datang situ, susah nak dari luar bikin. Susah. Jadi nampak dari jauh je. Atau nampak. Atau macam yang seperti di Ipoh tu. Ipoh sebelum kita sampai ke Ipoh, belah kanan ada air terjun dari atas gunung. Macam tu. Tak apalah. Jadi insyaAllah kalau lain cantik kita tengah hari besok lah, pagi kita di rumah. Khair. Sekarang lanjutan. Bila kita sebagai suami, ini yang nak kahwin nih. Ini ada nama-nama siapa yang nak kahwin di sini tak ada. Bagi nama lah. Siapa-siapa yang nak kahwin tahun depan. Nanti zaman dipikirkan untuk rumah usrahnya, rumah untuk pengantin. Nanti minta Bang Hafiz Kak Nura tu pikirkan balik. Biar pikir tu Mama Kak Nura Hafiz pikirkan rumah untuk usrah situ. Tapi ini yang benaran. Jadi orang ramai yang tak paham prinsip Abi. Prinsip Abi, kalau pada waktu pengajian untuk kawan-kawan yang sudah dewasa, Abi memang menggalakkan mereka kawin. Kawin, bukan berpacaran, bukan bermata air. Kawin benaran. Lamar dia, kalau nak sekhara sesuai, nikah. Rasa berkemampuan, silakan. Rasa-rasa tidak mampu, mungkin dengan kita alihkan keinginan kita kepada yang lebih berfaedah atau kepada yang lebih memungkinkan untuk kita mengalihkan pikiran kita kepada masalah rumah tangga. Jadi seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata. Ba'atatnya kalau mampu kawin. Itu yang Nabi kita suruh, juga Nabi suruh. Bukan suruh budak tahfidz baru masuk, masih ingusan lagi, sampai ingus macam tu terus balik rumah nak kawin, tak minta kawin dengan mak. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan salah paham. Katanya Nabi suruh kita kawin, bukan suruh kawin. Suruh kawin yang sudah mampu, itu yang sudah besar-besar di tafakuh tu. Duit banyak dan juga harta yang bakal akan diwaris pun juga banyak. Mak ayah berumah besar, bilik ada 3 yang kosong. Itulah tu. Jangan dibiarkan mubazir macam tu. Itulah maksud Nabi. Al-ba'ah bukannya batu berkemampuan dengan keinginan hubungan badan, tapi juga ba'ah itu kemampuan lahiriah untuk nafkah, tempat kediaman, kiswah dan lain sebagainya. Jadi bila dengan suami berkewajiban untuk memberikan 3 benda tadi itu, apakah kiswah dengan sukna? Sini dijelaskan. Wa innama talzamuhun nafaqatu idza sallamatil mar'atu nafsaha ilaihi. Ini dia ceritanya. Dan sesungguhnya hanya saja diwajibkan nafkah kepada si suami apabila perempuan itu dah pasrah total, pasrah seutuhnya kepada suami. Sallamatil mar'atu nafsaha ilaihi. Kalau istri duduk di rumahnya dengan keluarga, suami juga duduk di rumahnya dengan keluarga, suami di asrama laki-laki, istri di asrama perempuan. Mereka belum berkumpul. Itu nafkah tidak wajib pada saat ketika itu. Kenapa? Bila nafkah akan wajib kalau perempuan itu sudah berserah diri. Maksudnya
perempuan sudah tidak imtina daripada keluarga, daripada pribadi dia diri sendiri, jadi membenarkan, memberikan kebenaran kepada suami untuk berkumpul. Tapi kalau mak dan ayah kata minta maaf, lagipun dia masih belum selesai lagi studinya, jadi kita nikah saja dulu supaya tidak terbabit dengan benda-benda yang tidak elok. Jadi nikah kita langsungkan, tapi untuk berkumpul nanti lepas selesai takharruj. Berkumpulnya bila? Kumpulnya nanti selepas 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu wajib nafkah tak wajib. Kenapa? Sebab istri belum lagi berserah diri. Maksudnya belum lagi hidup dengan suami. Kalau istri sudah berkenan untuk tinggal dengan suaminya, tapi justru suami yang menolak, suami nak selesaikan studi. Dalam keadaan seperti itu, suami tetap wajib bagi nafkah. Karena daripada pihak keluarga perempuan dengan dia adik sendiri, dia sudah bersedia untuk tinggal bersama. Istri sudah berserah sepenuhnya, tapi suami karena ada kewajiban atau karena dengan suami masih studi, masih nak belajar, mau selesaikan, mau tamatkan pengajiannya dulu, baru dia nak hidup dengan istrinya. Jadi kalau seperti itu, tetap kepada suami yang walaupun dia tidak berkumpul, memberikan nafkah kepada istri dia. Au aradat nafsa alaihi. Satu, karena suami istri sudah berkumpul, itu wajib memberikan nafkah kiswah dengan sukna, atau aradat telah menawarkan dirinya untuk berkumpul. Jadi pihak keluarga perempuan ada masalah. Yang kadang-kadang anak itu kita nikahkan pada masa 14 tahun. Jadi baru-baru diperalkan daripada Kalimantan Selatan lah. Jadi anak yang laki-laki usia 14 tahun kot, 14 atau 13, keduanya muda lagi, kawin. Keluarga setuju semuanya. Kawin umur 14 tahun. Jadi pada waktu ditanya oleh wartawan atau oleh siapa yang mewawancari pada waktu, jadi macam mana Maji? Kata Maji, nanti kalau sudah mereka berusia 16 atau 17 tahun, baru kita nikahkan lagi. Jadi nikah yang hak lama itu cuma yang sekedar untuk membolehkan mereka berkumpulnya, supaya mereka bergaul bebas. Nanti untuk mendapatkan surat menyurat, surat nikah, buku nikah atau sijil nikah atau apalah dengan sebutannya, itu nanti kita buat nikah dengan ma'dun syar'i Mesir. Sini kita dengan tu imam atau dengan naib qadhi yang akan menikahkannya. Umur 17 tahun baru nikahkan kembali untuk mendapatkan sijil nikah. Itu macam mana? Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak problem kita buat pembaharuan akad nikah. Pembaharuan akad nikah itu tidak berarti dengan kita menganggap akad nikah yang pertama itu tidak sah. Tapi kadang-kadang tujuan kita mengadakan pembaharuan akad nikah karena untuk dapat disaksikan oleh orang ramai. Nikahnya yang pertama itu cuma hanya keluarga masing-masing, dari keluarga pengantin saja yang hadir. Tapi untuk disaksikan oleh semua keluarga dan juga semua pihak masyarakat dan lain sebagainya, jemputan ke sana kemari luar dan dalam, itu akan dinikahkan kembali. Kalau dengan bahasa hukum tajamulan, untuk lebih cantik, itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Au aradaha waliyuha in kana saghiratan, atau juga ditawarkan oleh wali perempuan itu kalau misalnya dengan perempuan itu masih kanak-kanak, baik itu dengan suaminya sudah dewasa itu juga masih kanak-kanak, la yata'ata minhu alwatu, yang tidak dapat atau yang tidak mampu untuk menggaulinya, ila antusallima wa hiya saghiratun la yumkin watuha fala nafaqata laha. Sekarang zaman kita sekarang ini macam-macam. Apa yang macam-macam? Ada dengan seorang laki-laki baru umur 18 tahun. 18 dah atau 20, kawin dengan nenek. Usia sudah 60-70 tahun. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ada juga yang sebaliknya. Jadi kalau yang sebaliknya mungkin banyak. Dengan perempuan usia 18 tahun kawin dengan seorang laki-laki usia dah 60, 70. Dah dekat kubur dah. Dah dekat mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musin paham ke Sen? Tak paham? Sikit-sikit, tak apalah. Jadi
kalau berlaku yang semacam itu, satu, di antara daripada nikah-nikah yang aneh. Kalau perempuan sudah dewasa, umur 17-18, kawin dengan seorang laki-laki usia 50-an ke atas, itu masih normal. Tapi kalau pada itu, yang dinikahin itu bayi, baru usia 3 tahun. Suaminya umur 25, 40, cuma kawin dengan bayi tadi itu. Oh, itu masalah tuh. Jadi kalau secara syariat boleh, secara undang-undang kena tangkap. Nah, dianggap itu sebagai satu pelanggaran undang-undang. Undang-undang pernikahan. Tak tahulah di sini, tapi dirasa juga termasuk dianggap suatu kesalahan. Kalau seandainya menikahi seorang anak pada usia di bawah daripada 16 tahun. Nah, secara hukum bagaimana? Secara hukum sah. Jadi, kes-kes yang seperti itu, yang Abi pernah dengar, mungkin Abi pernah ceritakan kepada kalian itu dengan Said Muhammad, karena orang tua perempuan itu teringin sangat punya menantu Said Muhammad Alwi Al-Maliki, Abuya. Jadi anak kepada Syekh Kiai Badaruddin, salah satu daripada ulama terkenal Kalimantan Selatan, dan meninggal. Anak beliau pada masa mengaji di Mesir namanya Muhammad Badaruddin, itu teman Nabi. Kami sama-sama di kuliah syariah, tapi dia juga dia meninggal. Balik tak lama balik dia meninggal. Hebat, pandai, cerdas, alim, lucu pada masa yang sama. Jadi kata dia pada masa balik dia kan anak kiai. Anak kiai mesti dipandang macam seperti kiai. Bukan karena anak, tapi karena bapaknya, karena kiainya itu, karena tuan syekhnya itu, akhirnya dengan anak tadi dimuliakan. Jadi kata dia pada masa dia balik ke Martapura, orang pada cium tangan dia, potositnya buka belakang. Buka balik macam tu. Dia jenis macam orang Mesir kalau pada tuna dicium tangan, dia tarik. Orang Mesir tidak semuanya mau dicium tangan. Itu guru Mesir. Jadi si Muhammad tadi itu juga pada masa dia balik, orang rebutkan tangan dia, tapi dia tak nak. Salaman, dia tarik. Salaman, dia tarik. Tapi kena ramai yang nak cium tangan dia, akhirnya tak lagi dia tarik. Siapapun yang salaman dengan dia, dia ciumkan tangan dia. Orang yang tak nak cium pun, yang tak nak cium tangan dia pun, dia salami, dia ciumkan. Dia angkat tangannya. Cium ciumkan macam tu. Tuh, meninggal dunia. Jadi Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan juga memberikan keampunan tempat yang lain, dan juga dengan saudara-saudara kita yang telah pergi, yang telah mendahului kita. Jadi kematian Ustadz Muhammad Badaruddin ini memang satu perkara yang nampak pelik lah. Dia dapat jemputan untuk ceramah, kalau tidak salah, ke Palangkaraya. Palangkaraya itu adanya di Kalimantan Tengah. Jadi Banjarmasin itu Kalimantan Selatan, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Nah, yang kenal Ustaz Taufikur Rahman itu Palangkaraya. Ustaz Nurido itu Sampit sama Kalimantan Tengah juga. Jadi sepatutnya dia terbang ke Palangkaraya untuk menghadiri tablik akbar atau ceramah di sana. Tapi tak macam-mana dengan si Muhammad tadi itu, dia serahkan tugas tadi itu kepada kawan yang bernama Ustaz Sya'rani. Akhirnya Sya'rani yang terbang. Masa itu penerbangan yang digunakan antar provinsi, bukan antara pulau, itu masih menggunakan pesawat DAS. Kalau yang masih ingat dulu-dulu ada penerbangan daripada Kedah, Kelantan namanya Pelangi. Pelangi. Kalau tidak salah, suatu Pelangi. Pesawat kipas, muatannya hanya dalam 16 orang. 16 ke 23 orang. Masuk pun bertunduk macam tu, rendah. Kursi 2 aja, kanan 1, kiri 1. Abi pernah naik pesawat tu, tak pakai tali kereta. Tak ada yang namanya sabuk pengaman. Tak payah. Pilot simbang je. Hujan lebat. Terbang atas gunung. Sikit saja lebih tinggi daripada gunung. Atau daripada pokok kayu. Ya Allah. Sepanjang penerbangan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Risau, bimbang, takut. Padahal tak ada orang yang mati sebelum habis umur.
Kalau memang takdirnya umur panjang, panjang. Takkan mungkin mati sebelum habis peruntukan usia yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu saja kita tanamkan dalam hati, bukan kita jadi orang berani, tidak, kita akan jadi orang yang bijak. Kita sekarang karena macam seperti tidak yakin dengan ketentuan takdir Allah Jalla Jalaluh, sehingga ke masjid, Covid. Berapat, Covid. Tak pakai mask, Covid. Allah, susahnya. Apa? Kena takut mati. Karena kita pengen hidup umur panjang. Khair. Jadi dia serahkan tiketnya tadi itu atau jemputan tadi itu kepada teman yang bernama Syarani. Syarkawi. Syarkawi. Syarkawi terbang dengan pesawat das yang muatannya setakat 16 orang, pesawat itu gugur. Sangkut pokok kayu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam seperti Syekh Muhammad ni seperti dielakkan atau seperti mengelak daripada kematian. Kalau dia yang terbang, dia yang akan menjadi mangsa. Tapi dia serahkan jemputan tadi itu kepada temannya. Tapi tak lama kemudian, pada waktu dia lagi sedang ceramah, datang serangan jantung atau seperti apa, Muhammad pun meninggal dunia pada saat ketika itu. Seakan-akan Malakul Maut mengatakan, kalau kemarin terlepas, tak pergi ya, selamat. Nah, sekarang tetap kamu tidak luput daripada cangkraman maut. Adiknya Ustaz Muhammad tadi itu, anak pada Syekh Badaruddin, itu menurut riwayat yang pernah Abi dengar, katanya dinikahkan dengan Syed Muhammad. Bayi atau kecil lagi. Tak pastilah umur berapa tahun, 1, 2, 3 tahun itu tidak pasti. Tapi lepas dinikah diceraikan. Itu maksudnya. Bukan nikah untuk dikumpulkan, tidak. Syed Muhammad pun untuk kapan kawin dengan budak kecil? Untuk apa kawin dengan bayi usia 2 tahun? Hukum boleh. Jadi dinikah, kemudian dia ceraikan. Atas tujuan apa saja? Atas tujuan berarti dengan Syed Muhammad, karena sudah jadi menantu mereka, bebas dengan istrinya Syekh Badaruddin. Atau kenapa? Sebab itu adalah pak atau dengan mak mertua. Itu diantaranya. Kemudian juga pada masa yang sama, Syekh Haji Badaruddin, Kiai Badaruddin punya menantu salah seorang daripada ulama besar, daripada Ahlul Bait, daripada keluarga Rasulullah. Siapa? Buya Said Maliki. Itu saja tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ternyata perempuan yang kita nikah itu masih kanak-kanak, masih kecil, yang tidak memungkinkan untuk kita bersama, untuk kita berkumpul dengan istri yang masih kanak-kanak tadi itu, maka yang walaupun dia sudah hidup dengan kita, dengan suaminya, dibelah sama suaminya, tapi karena masih kanak-kanak, tidak memungkinkan untuk dengan hubungan yang satu, maka pada saat ketika itu, apakah wajib sang suami memberikan apakah padanya? Tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit terakhir. Wa syartu dzalika aidan, dan syarat itu kesemuanya, syarat nafkah, kiswah dan juga tempat tinggal, antum makinahu, perempuan itu berserah diri secara sempurna. Tumakinahu, memberikan leluasa secara sempurna, at-tamkinatam, bihaisu sehingga tamkin atam, memberikan tamkin, pelayanan atau kepasrahan diri yang sempurna. Itu dalam gambaran bentuk seperti apa? La tamtani' minhu, yang dengan perempuan itu tidak imtina, tidak menahan, tidak menghalang diri di waktu malam atau juga di waktu siang. Jadi ketiga-tiganya itu merupakan suatu kewajiban. Kalau pada saat ketika dengan perempuan yang berserah diri itu berserah pasrah seutuhnya, sepenuhnya. La tamtani bihaisu, sekiranya dia tidak imtina baik di waktu malam dan siang untuk memberikan layanan kepada suaminya. Falau nasyazat, kalau pada tu dia nusus, imtina maksudnya daripada suaminya, walaupun hanya sesaat waktu, atau dia musafir tanpa izin daripada suaminya,
atau dengan izin daripada suami tapi atas keperluan dia. Suami izin tapi istri musafir untuk urusan bisnis dia. Suami izin untuk dia pergi tapi itu atas kepentingan diri pribadinya. Mungkin untuk dia bersilaturahim atau ada adik-adik dia menikah atau seperti dia pergi haji, seperti dia pergi umroh atau bagaimana. Itu berarti dengan perempuan tadi itu pergi dengan izin suami tapi atas keperluannya. 2. Au ahramat au shamat tatawuan bighairihi, atau dia melakukan ihram, haji dan umrah atau puasa tanpa izin daripada suaminya. Dia tidak izin. Tapi jenis perempuan yang suka puasa, kaki puasa tanpa izin daripada suami. Kalau suami mengizinkan dia puasa, suami kena wajib nafkah. Tapi kalau dia tidak minta izin dengan suami untuk pada waktu dia puasa, atau kanat amatan, atau dia sebagai amanah kawin dengan perempuan amanah berstatus sebagai hamba saya perempuan. Fasalama sayyidu lailan faqat, sayyid hanya menyerahkan si amah kepunyaannya yang dinikahkan kepada seseorang tadi itu hanya di malam hari saja. Daripada launa syazat fala nafaqata, maka tidak ada nafkah yang diwajibkan. 1. Nusyuz, ketidaktaatan istri kepada suami. 2. Musafir. 3. Musafir juga dengan izin tapi untuk keperluannya. Yang pertama musafir tanpa izin, atau puasa tanpa izin, atau melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau dia sebagai amah, maka gugurlah nafkah yang diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal mu'taddatu, sementara dengan perempuan yang menjelang masa iddah, maka perempuan yang menjelang masa iddah itu tidak luput daripada 2 keadaan. Imam masa iddahnya iddah bain, ya imam mu'taddah dengan talak raj'i, imam iddah dikenakan kena dengan talak bain atau dikenakan kena dengan talak raj'i. Fayajibul hasukna, maka diwajibkan kepada suami untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri yang mu'taddah yang menjelang masa iddah sepanjang masa iddahnya, baik itu iddah kematian atau juga iddah raj'i atau bain. Jadi diingat, sukna, tempat kediaman, tidak ada perbedaan antara jenis perceraian. Cerai kena dengan talak, terpisah kena dengan talak, terpisah kena dengan kematian, atau juga terpisah dengan talak bain. Diulang, baik terpisahnya kena kematian atau terpisahnya itu dengan perceraian. Baik perceraian itu yang sifatnya talak bain atau dengan talak raj'i. Dalam 3 keadaan tadi itu suami tetap berkewajiban untuk menyediakan tempat kediaman. Oke, kalau terpisah kena dengan kematian, macam mana suami boleh menyediakan tempat kediaman? Tidak, ahli waris. Anaknya ya akan menyediakan tempat untuk ibu tirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nafaqatu, sementara kalau dengan nafkah macam mana? Sukna wajib. Terpisah dia dengan suaminya kena dengan talak bain, sukna wajib. Raj'i, sukna wajib. Kematian, sukna wajib. Tapi kalau dengan nafkah, maka tidak diwajibkan fi iddatil wafati. Kalau pada waktu berlakunya perpisahan antara pasangan 2 laki istri itu dengan wafatnya suami, maka sepanjang istri menjelang masa iddah 4 bulan 10 hari, istri tidak berhak atau suami yang sudah meninggal dengan warisnya tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi nafkah wajib kepada yang diceraikan dengan talak raj'i secara mutlak. Wa tajibu liraj'iyati mutlakan, masuk mutlakan di situ baik istri yang diceraikan secara talak raj'i itu hamil atau bujangan tidak. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i, baik pada waktu dia hamil atau juga pada waktu dia tidak hamil, hail. Walil baini in kanat hamilan, dan wajib memberikan nafkah kepada perempuan yang diceraikan dengan talak bain dengan talak 3 kalau seandainya dia hamil. Kalau tidak hamil tidak wajib. Tutfa ilaiha yauman biyaumin, nafkah itu diserahkan per hari. Yang hari ini pagi hari tadi, yang untuk besok pagi hari besok, begitulah selanjutnya.
Tapi kalau seandainya yang diceraikan tadi itu bukan diceraikan dengan talak, kalau yang diceraikan dengan talak 3 tadi itu tidak hamil, fala nafaqata laha wal kiswatu kan nafaqati. Kiswah pakaian untuk istri itu sama dengan nafkah. Maksudnya apa sama dengan nafkah? Tiap yang tadi dibicarakan kita wajib memberikan nafkah kepada istri, juga diwajibkan kita memberikan kiswah kepadanya. Tiap yang tadi disebutkan perkara-perkara yang menggugurkan nafkah kepada istri, maka juga dengan kiswah pakaiannya pun juga akan gugur. Jadi nafkah dengan kiswah ada kesamaannya daripada sudut hukum. Wajib memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan secara talak raj'i, hamil tidak hamil wajib memberikan nafkah kepadanya, berarti kiswah pun juga demikian. Istri yang diceraikan dengan talak bain, suami tidak wajib memberikan nafkah kecuali kalau pada waktu dia hamil, maka dengan kiswah pun juga seperti itu. InsyaAllah nanti besok hari, bukan besok malam. Besok hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari Sabtu subuh jadwal kita seperti biasa, tengah hari juga seperti biasa, petang nanti tengok keadaan. Petang juga tetap seperti biasa juga insyaAllah, seperti biasa. Tapi pengajian besok kita ganti as-sunnah wal bid'ah, itu kita ganti dengan kitab Umdatus Salik. Jadi dalam seminggu itu mungkin kita baca 2 kali Umdatus Salik, 2 kali sunnah wal bid'ah dan 3 kali Umdatus Salik. Mudah-mudahan dalam 2 bulan atau 2 bulan setengah kitab umdah kita ini selesai, supaya kita dapat ganti kitab baru. Apa yang kita akan baca nanti, kita pilih yang sesuai yang dalam muqarrarah kita daripada kitab-kitab yang belum kita pelajari. Cukup setakat ini dulu. Hadza billahi taufik. Selamat beristirahat, mudah-mudahan dapat mimpi-mimpi yang bagus. Yarahal mu'min au yuralahu, tidur dalam keadaan suci dan berwudu, baca tasbih, tahmid dan takbir, baca kursi dengan amanah Rasul, baca surah yang terakhir qul ya ayyuhal kafirun, dan jangan sampai kalah dengan godaan atau dengan bisikan setan yang biasanya sebelum habis kita baca-baca yang macam itu dia tindih-tindih mata kita, belum habis baca lagi udah tertidur dah kita. Itu biasanya macam itu. Sama juga berwudu sebelum tidur, baru selesai wudu dah nak kentut dah. Malam tu tak berwudu tak kentut pun. Itulah dia syaitan punya kerja, waliyatubillah. Okey, selamat semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan dan pelihara Allah Jalla Jalaluh, dunia dan akhirat. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi